Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua? Kami Puji Tuhan, saya baik Kak. dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Ya. Karena pagi hari ini Kita mengadakan ibadah di minggu pagi hari ini. Gimana nih adik-adik ya? Tetap semangat ya adik ya? Ya, kalau gitu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk nyanyian pembuka, mari kita menyanyikan lagu Matahari bersinar bersinar terang. Sambil Dengan bangun penuh sukacita berdiri. ya. Ayo adik-adik, bangkit berdiri ya adik-adik ya. Semangat. Ayo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Alam semua bawa bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Alam semua bawa bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, masih semangat kan? Kami Masih, tentu masih. Tapi belum keringat ya Kak ya? Belum. Belum. Ayo kita lakukan nyanyikan lagu Yang kedua. berjudul Siapa yang bikin bunga? Tetap semangat ya adik-adik. Siapa bikin bunga? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga? Tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin burung? Tentunya bukan saya. Siapa bikin burung? Tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin bintang? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bintang? Tak lain Tuhan Allah. Nah adik-adik, sebelum kita bersatu dalam doa, mari kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat jari satu, lalu aku berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Begitu baik Engkau kepada kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh dikumpulkan, kami
kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan penuh dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa, untuk kami sama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk yang tenang untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Kakak layan kami yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa, berkatilah ya Tuhan, agar boleh kakak kami menyampaikan berita firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami siap mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mulai ibadah kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu buat adik-adik TK semuanya. Apa kabar nih? Kakak Sherry masih sehat-sehat loh. Adik-adik semua apa kabar? Wah, kakak harap ya adik-adik semua, papa mamanya, kakak adiknya semuanya masih dalam keadaan sehat semua ya, dan bersemangat beribadah. Oke adik-adik, kita kan akan mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak persilakan dulu baca Alkitabnya yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Mohon bimbingannya ya papa mamanya bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Jadi adik-adik yang sudah bisa membaca boleh di-pause dulu videonya, baru nanti dilanjutkan lagi setelah membaca kitabnya. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Rasul Paulus bersaksi. Nah, jadi adik-adik ceritanya Rasul Paulus ini bersaksi di depan orang Yahudi. Dia bilang seperti ini adik-adik. Aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik oleh Gamaliel sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja untuk Tuhan Allah. Sama seperti kamu semua, aku telah menyakiti pengikut Tuhan sampai mereka mati dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya adik-adik di depan orang-orang Yahudi di sana. Nah, tadi kita udah dengar nih ya, kalau Paulus itu tadi lahir di Tarsus. Dia bilang dia lahir di Tarsus ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih Tarsus itu di mana? Di Indonesia bukan? Atau bukan di Indonesia? Tarsus itu jauh atau dekat dengan Indonesia ya? Adik-adik tahu nggak nih Tarsus di mana? Jauh atau dekat nih dengan Indonesia? Nah, adik-adik, Tarsus itu bukan di Indonesia ya. Tarsus itu tidak berada di Indonesia. Tapi Tarsus itu berada di negara Turki. Nah adik-adik nih pernah nggak ke Turki? Atau udah tahu nggak ada yang namanya negara yang namanya Turki? Nah ini nih seperti ini nih. Ting. Wah, cantik banget ya di sana adik-adik. Negara Turki nggak kalah indah juga nih sama Indonesia. Yuk kapan-kapan kita ke sana yuk. Ngomong-ngomong ya adik-adik ya. Dari tadi nih kita kan udah dengerin tentang Rasul Paulus bersaksi nih. Tapi adik-adik pada tahu kan Paulus itu siapa? Masa dari tadi kita udah bahas tentang Rasul Paulus, tapi adik-adik tuh nggak tahu siapa Paulus. Siapa itu Kak Sherin? Kayaknya pernah dengar deh, tapi siapa ya? Aduh, aku inget deh ceritanya, tapi siapa? Gimana ya ceritanya? Aduh, aku pernah ingat. Aduh, adik-adik masih inget gak nih ceritanya gimana? Cerita Rasul Paulus ini udah terkenal banget loh adik-adik. Adik-adik nih kalau misalnya kakak kasih clue-nya nih, pasti adik-adik inget semua deh ceritanya gimana. Ayo adik-adik yang rajin beribadah pasti inget kan ceritanya. Nah yang rajin baca Alkitab pasti tahu deh ceritanya Rasul Paulus nih gimana. Nah kakak kasih clue-nya ya. Nih clue-nya nih satu nih. Jadi adik-adik dulu
nama Paulus itu adalah Saulus. Nah, udah inget belum ceritanya gimana? Ayo diinget-inget lagi. Ya, aku inget nih. Aduh, dulu dia namanya Saulus, terus dia berubah jadi Paulus. Nah, dia bertobat ya ceritanya ya. Iya, benar sekali adik-adik. Nah, gue sudah ingat semuanya kan ceritanya. Nah, adik-adik yang rajin-rajin baca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan, pasti ingat semuanya. Bagus. Oke. Namanya berganti dari Saulus ke Paulus. Dari Saulus yang jahat, yang bad, yang buruk, yang dia membunuh, yang dia menyakiti, yang dia memasukkan umat Kristen ke penjara, itu dia berubah menjadi Paulus yang bertobat, yang berbuat baik, yang berbuat good, yang menjadi saksi Kristus adik-adik, yang menjadi pembawa cerita firman Tuhan juga adik-adik, penginjil, pembawa kabar baik tentang Tuhan. Nah adik-adik, Paulus itu ya adik-adik ya sangat bersemangat untuk bersaksi tentang Tuhan loh adik-adik. Nah tetapi selama dia bersaksi adik-adik, perjalanan dia bersaksi, aktivitasnya itu pasti ada rintangannya. Dan rintangannya itu nggak mudah-mudah, nggak gimpil-gimpil gitu dilewatinya, sulit loh adik-adik. Makanya ya adik-adik ya, Rasul Paulus itu tadi dia mencoba untuk membela dirinya dengan cara bersaksi tentang masa lalunya yang adalah Saulus, yang tadi kita ceritain dia adalah orang yang buruk, yang membunuh, yang seperti itu, yang pokoknya yang bad ya. Nah dia akhirnya berubah menjadi seorang Paulus yang membawa kabar baik, menjadi saksi Kristus. Nah seperti itu. Dalam menghadapi rintangannya, Paulus itu tetap kuat loh adik-adik. Dia tetap strong. Dia tidak putus asa, tidak cepat jatuh. Dia tetap kuat adik-adik. Nah, kenapa adik-adik kok dia bisa kuat padahal rintangannya itu gak mudah-mudah, agak susah gitu. Kenapa? Karena Roh Allah itu bekerja atas Rasul Paulus adik-adik. Roh Allah itu membimbing Rasul Paulus, melindungi Rasul Paulus setiap dia melakukan kesaksiannya. Setiap Rasul Paulus bersaksi. Jadi setiap menghadapi rintangan pun Rasul Paulus dikuatkan oleh Roh Kudus adik-adik. Nah, seperti itu. Nah adik-adik nih, di pertemuan sebelumnya nih ya, pasti deh kakak-kakak layan yang lain, kakak-kakak yang cerita tuh pasti pernah nanya deh sama adik-adik, siapa yang mau bersaksi? Siapa yang angkat tangan waktu itu? Kak Syirin angkat tangan loh, kakak mau bersaksi nih. Ayo adik-adik kemarin siapa yang mau bersaksi? Angkat tangannya. Nah kemarin kan udah jawab nih mau bersaksi nih. Nah maka dari itu adik-adik, seperti cerita yang kita dengerin tadi tuh, kita itu nggak perlu takut loh untuk bersaksi seperti Rasul Paulus tadi. Nah ingat kan, kita harus tetap kuat. Nah kita harus tetap kuat bersaksi. Karena apa? Nggak perlu takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang melindungi kita dan membimbing kita adik-adik. Nah, Rasul Paulus tuh kan dibimbing dia, jadi setiap rintangannya dapat dilewati dengan mudah, gitu. Kita juga gitu adik-adik semua yang mau bersaksi, kakak yang mau bersaksi, kita semua harus tetap kuat, karena kita dilindungi sama Roh Kudus, dibimbing sama Roh Kudus, Roh Kudus itu bekerja di dalam kita semuanya adik-adik. Kita harus kuat dalam menghadapi rintangan. Dan rintangan itu akan kita lewati dengan mudah semuanya. Adik-adik yang mau bersaksi nih ya, juga harus sering-sering nih mendengarkan cerita firman Tuhan. Apalagi adik-adik yang bisa memuji nama Tuhan dengan melakukan aktivitas lainnya. Misalnya adik-adik nih bisa bernyanyi nih, aku bisa bernyanyi Kak.
Nah gitu kan, atau aku bisa bernyanyi, aku bisa menari Kak, yeay gitu kan. Atau aku bisa melakukan hal lain Kak, menggambar Kak, membaca puisi Kak. Wah itu udah bagus banget adik-adik yang bisa menunjukkan talentanya, bakatnya, apa yang adik-adik bisa lakukan untuk memuji nama Tuhan. Itu udah bagus itu. Udah bisa bersaksi untuk Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik sudah bagus semuanya. Dan adik-adik dalam menunjukkan kesaksian, adik-adik gak perlu takut ya. Karena apa tadi kakak ingetin lagi? Ada Roh Kudus yang melindungi kita, membimbing kita, bekerja di dalam kita adik-adik. Nah, ada lagi nih yang paling utama nih adik-adiknya. Dalam bersaksi adik-adik juga harus apa nih? Harus rajin beribadah. Itu jangan lupa ya. Nanti udah memuji nama Tuhan, udah berdari untuk memuji nama Tuhan, udah sering mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca Alkitab, jangan lupa juga rajin beribadah dan juga apalagi rajin berdoa. Nah, jadi itu ya adik-adik ya yang dibutuhkan untuk dalam kesaksian adik-adik. Oke, demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Lalu kita akan merespon firman dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan sambil kita mengumpulkan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sejenak tadi kami sudah melaksanakan aktivitas ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mau melindungi kami, menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Sehingga ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sejenak tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan itu dapat dipakai gereja untuk pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, dari papa, mama, kakak, adik, kami juga. Tuhan lindungi kami semua sekeluarga agar terus sehat selalu dan terus terjaga oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan lindungi semuanya agar sehat terus dan juga kakak layan dapat melayani dengan baik ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami semua di rumah, juga keluarga mereka. Tuhan terus berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan jaga mereka selalu, kemanapun mereka pergi, Tuhan sertai mereka selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk virus corona yang masih mewabah. Kami tahu ya Tuhan sudah mulai menurun angka orang-orang yang terpapar virus corona ini ya Tuhan. Kami syukuri itu ya Tuhan. Tapi kami masih mau Tuhan melindungi kami semua agar tidak ada yang terkena virus ini lagi ya Tuhan. Tidak ada yang terpapar virus ini lagi ya Tuhan. Lindungi kami semua ya Tuhan, yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Tuhan sertai kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi.